Amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu wa badala bidina dhaharat dahirin. Qala radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Wa qala radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bermula sunnat menyegerakan sembahyang pada awal waktunya. Sunnat menyegerakan sembahyang pada awal waktunya. Sunnatnya karena awalul waktu ridwanullah. Awal waktu itu adalah mendapatkan keridhaan Tuhan. Jadi sunnat sembahyang itu di awal waktu, ya kan? Yang semalam di waktu fadilah waktu fadilah. Dan jikalau sembahyang isya sekalipun, meskipun sembahyangnya itu sembahyang isya, tetap sunat di awal waktu, ya kan? Namun semalam ini kada bertentangan lawan yang semalam lah. Kalau yang semalam kan sembahyang isya itu sunat dilambatakan sampai hilang benderang kuning dan putih. Kalau semalam, ya kan? Nah, bila sudah hilang benderang kuning dan putih, nah itu sunat langsung sembahyang isya. Jadi kan bertentangan. Kalau semalam kan sunat dia dilambatakan itu sampai hilang benderang kuning dan putih. Ada bertentangan kan? Ada bertentangan. Jadi sunat. Nah, apabila yakin akan masuk waktunya, bila yakin masuk waktu, karena yang demikian itu jumlah daripada memeliharakan atas sembahyang. Karena sembahyang waktu di awal waktunya itu termasuk orang yang memelihara sembahyang. Bukan hanya sekadar melaksanakan sembahyang, tapi memelihara sembahyang. Yang mana memelihara sembahyang yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, hafidhu 'alas sholawati, artinya peliharakanlah oleh kamu atas sekalian sembahyang. Jadi Tuhan jaga, pelihara sembahyang yang 5 waktu itu pelihara. Dan kita termasuk orang yang menjaga sembahyang dan karena kalau di dalam kitab yang termasuk nang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun itu kadang ada sembahyang ada. Sahun itu tetap menggawi. Celaka bagi orang yang sembahyang yang mana mereka itu sembahyangnya itu sahun. Sahun itu kadang ada sembahyang ada. Sahun itu adalah orang-orang yang sembahyangnya tapi di luar waktu. Sembahyang juga tapi di luar waktunya. Itu dengan tegas Tuhan memadahkan pawailun. Hadangi ya kena di akhirat pawailun rugi. Hadangi. Kalau di dunia oke lah di dunia. Tapi karena kalau di akhirat bila sembahyangnya dilalai-lalaikan, ini lalai lah. Lain parai bila parah itu banget. Ini lalai. Bila orang sembahyangnya lalai, artinya limpah waktunya hanya sembahyang ujar Tuhan pawailun hadang dia kena. Rugi toh kena, nyasar toh kena. Dan kita jangan termasuk lain, dan kita jangan sampai termasuk, dan jangan sampai. Dan Tuhan membukakan hati kita, anak bini kita, keluarga kita, durian kita, ilayah yang mudah kita termasuk orang yang menjaga dan memelihara sembahyang dan lagi karena hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Itu rumus usul hadis adalah rumus usul hadis bila ibnu, nah itu biasanya nama aslinya adalah Abdullah.
Ibnu Abbas, berarti nama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu rumus. Bila di dalam hadis dikisahkan an ibni anu ya, pasti nama Sayyidina itu adalah Abdullah. Ibni Mas'ud, anaknya Mas'ud, berarti nama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu rumus usul hadis ternyata ya. Radhiyallahu anhu katanya, telah kutanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jar Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud ini orangnya rendah ya, awak sidin itu jar anu 70 cm ya, ucok babar kayak kita nih ucok babar rendah aja awak sidin. Tapi kalau bin Abdullah bin Mas'ud enang membunuh Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud namun Abu Jahalnya Abdullah bin Mas'ud, kurangnya rendah, kurangnya ya kayak gini, langsung kau berdiri, ya kan? Ada kita kan ketemu berdiri, mundur batis nih, langsung berdiri, cakit berdiri, yang kurangnya rendah, Abdullah bin Mas'ud, rendah. Tapi namun Abu Jahal ya kan? Waktu di Makkah, ya di Makkah kan sana. Itu waktu orang-orang kafir itu duduk kan ya kan. Jadi jar Abdullah bin Mas'ud itu pandangan nusapan wanita mengaji di hadapan di bubuhan pembesar Quraisy nih. Sapan nang wani ngaji di hadapan itu baca ayat Quran. Jadi jar terus kena seorang membacanya ya kota-kota padahal awak harus datang ke situ ya kan mengaji di hadapan orang-orang kafir ini mengaji situ. Apa ada ditempeleng oleh Abu Jahal sama ditempeleng ujar lah anu talinga si ini ribit kegencangan yang menampar tuh darah talinga ya kan menangis mau bulikin lawan sahabat yang lain pakai sahabat dua dia kan sampai ke hadapan jadi jadi Rasulullah anu talinga jiwa kena balasannya talinga kena jiwa balasannya sudah lawas. Habis itu terjadi peperangan. Nah, waktu itu Abdullah bin Mas'ud ini sidin melihat Abu Jahal itu sudah liut di wapang dah. Tapi belum mati tapi sudah liut. Terapa masih hingat-hingat ya. Nah, melihat Abdullah bin Mas'ud ancam presiden ambil parang. Dalam riwayat Jarbur parang itu parang di bawah nih. Itu diiringan parang. Artinya antara parang lek pedang ya antara pedang lawan awak gonol pandang itu diirit kayak di bawahnya nanti gonol. Jadi berdiri di atas parut Abu Jahal nih berdiri mengangkatnya kaladingnya hendak mencucuk nah kesah arwah guru pulang sambungannya lah kesah arwah guru nih bergerak Abu Jahal nih gugur karena berdiri pulang mengangkat pulang bergerak Abu Jahal nih orang belum mati gugur beberapa kali nanang itu nang sampat menikin paget lah kepala Abu Jahal imbah paget kepala cocok sidin ya kan di tali isi tali Abu Jahal ini kita gini diirit sidinnya lagi imbah sampai kan bujur lo talinya lawan taling karena bahari nang pernah memecahkan taling Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Jahal hari ini nang mencucuk taling Abu Jahal sidin Abdullah bin Mas'ud ya orangnya rendah Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi Nasidin ini masuk orang mulazam jual Rasulullah amalan sidin kalau ini amalan Abdullah bin Mas'ud ini jaga sandal Rasulullah ini pokoknya bila belajaran Rasulullah itu bila belajaran bila sandal Nabi itu jangan digantung buat sidin di tangannya ikuti bang belajaran karena bila Rasulullah mulik kita nanti anda kapan pulang sandal Nabi itu Abdullah bin Mas'ud tapi yang sandal Nabi itu Isra Mi'raj. Sandal Nabi itu Isra Mi'raj sandal Nabi. Terompah ya. Isra Mi'raj. Abdullah bin Mas'ud bahadamnya bahadam. Abdullah bin Mas'ud. Ujar Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertakon lawan Nabi Rasulullah. Ayyul amali afdal oleh katanya bahasa Arabnya ayyul amal Rasulullah amalan yang paling harat amalan yang paling bagus tuh apa amalan
Maka sabdanya as-salatu li awwali waqti. Jadi Nabi amalan yang paling haramnya amalan paling bagus sudah napa as-salatu li awwali waqtiha. Artinya sembahyang bagi awal waktunya. Nah mudah kita orang gawi, mudahan orang gawi. Sembahyang di awal waktu itu amalan paling haram. Amalan paling afdal. Ayul amali afdal. Amalan apa Nabi? Ini Rasulullah langsung lah. Nang batapun sahabat, batapun udah Nabi. Ada alang-alang lagi nang betapun sahabat nang ditakuni Nabi amalan apa nang paling harap Nabi ujar Rasulullah as-salatu li awwali waqtiha sembahyang di awal waktunya Nabi sembahyang di awal waktu sembahyang di awal waktu dan kalau amanatan artinya sembahyang bagi awal waktunya telah meriwayatkan akan dia Daruqutni itu Daruqutni baris dan lainnya dan lagi sahih pada hadis karena pulang dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia sembahyang isya ketika semu rupa bulan semu itu ya, masih belum nyarak benar semu namanya masih belum nyarak benar rupa bulan tuh masih belum nyarak benar inya masih tarang-tarang aja kadang tenggelam hilang ada benar ada masih kadang tengah malam ada pada malam yang ketiga daripada bulan jadi Rasulullah itu di awal waktu itu berarti sembahyang isya itu nang kadang menghuni tengah malam tuh ada dan bahwasanya perempuan segala mukmin adalah bebinian yang beriman adalah mereka itu di zaman Nabi pulang daripada sembahyang subuh serta Rasulullah SAW adalah bebinian berimaman lawan Rasulullah waktu sembahyang subuh dan tiada mengenal akan mereka itu seorang jua pun waktu buliknya itu masih ada pinandu lawan kawannya ada pinandu artinya masih kadap berarti Nabi sembahyang subuhnya tuh kadap ini hadis ini lah karena hadisnya ini ada kita kan panjang amalannya lah jadi kada salah juga ya kan nang tuntung aja ada sampai lawas komat sembahyang subuh kada salah jiwa karena para sahabat itu bulikan sembahyang subuh itu masih kadap. Nah, kita sebenarnya masih kadap juga. Kita tuh nang lawas itu wirid benar. Wirid benar kita masih kadap juga padahal. Dan tiada mengenal akan mereka itu seorang jubun, yakni daripada sebab sembahyang mereka itu pada awal waktu subuh. Ya, awal waktu subuh. Jadi sungsungnya subuhnya tadi sungsungnya. Jadi tapi lain katakan yang membaca hayat bagus ada salah ada bagus malah kan bagus kelebihannya yang fadilatnya bagus. Dan pulang mereka itu padahal ada tinggal suatu daripada kelak. Waktu bulu itu masih kadap bahasa kitanya masih kadap. Nah, jadi sungsung. Jadi sunat sembahyang itu di awal waktu sunat di awal waktu ya kan. Nikmat berarti ini nikmat ini syukuri nikmat yang syukur nikmat ini benar alhamdulillah dan hasillah menyegerakan sembahyang itu hasil menyegerakan sembahyang itu dengan mengerjakan segala sembahyang pada awal waktunya seperti toharah dan menutup aurat. Nah arti menyegerakan sembahyang itu kadang menang masuk Allahu Akbar kada kayak itu kada ayuha hendak buudu buudu kada pakai mbah yang buudu menutup aurat bebaju kada pakai ya kan habis itu bang ajan kada pakai dan iqamat kada pakai itu termasuk menyegerakan juga masih di awal waktunya juga masih ya kan menutup aurat buudu ya kan imbah neng nih hanya buudu menutup aurat hanya ajar hanya komat itu termasuk di awal waktu ya kan
dan tiada diberati bersegera atas menyalahi adat. Kada diberati juga bersegera itu bila menyalahi adat, hanya hendaklah pada hak tiap-tiap seorang bersegera dengan pertengahan daripada perbuatan dirinya. Itu wudunya itu normal kayak biasa. Pada menang itu enggak ada. Bajunya tuh baju kada kayak normal, kayak pokoknya bilang normal, bodoh kayak biasa, baju kayak biasa, ajan kayak biasa, ya kah? Sumpahnya itu termasuk di awal waktu juga, di awal waktunya itu ya. Dan dimaafkan baginya serta yang demikian itu takhir sedikit sebab mengerjakan pekerjaan yang ringan, berkata-kata dengan perkataan yang singkat. Tuntung itu bilang Bapak Anda ala kadarnya satu mat kada apa-apa. Kada menang ketika orang kada apa ya Bapak Anda satu mat kada apa-apa. Dan makan beberapa suap, nah beberapa suap aja lah kada apa-apa itu beberapa suap. Bila beberapa piring itu limpah di beberapa suap ya lah, beberapa suap ada apa beberapa suap yang menyempurnakan khusyuknya ya. Bila lapar benar makan dulu sedikit kada apa-apa, dan keluar daripada tempat yang makruh di dalamnya sembahyang. Dan bila di tempat itu makruh sembahyang, keluar dulu dari tempat kada apa-apa. Dan mendahulukan sunat rotibah, menggawi sunat rotibah berarti qobliyah nih. Nah, ada apa-apa menggawi qobliyah, rotibah itu qobliyah, ada apa-apa. Sunat rotibah itu qobliyah. Qobliyah, sunat qobliyah. Nah, sembahyang sunat qobliyah itu menggawinya itu tuntung sembahyang fardu tuh. Kada apa-apa tuh lain termasuk qobliyah juga. Misal kita nih patuh sembahyang anu qobliyah zuhur nih 4, misal patuh 4 kita. Habis itu kita datang ke langgar harum komat dah. Ada sampat kita sembahyang sunat qobliyah, ada sampat nih. Langsunglah kita sembahyang wajib. Sembahyang wajib lah, yang wajib. Tuntung sembahyang wajib, wirid macam-macam, hanya kita menggawi qobliyah kada apa-apa. Kodoan kan kada termasuk kodoan itu. Karena masih di dalam, karena sudah masuk waktunya kada kodoan. Nang kodoan itu gue bila lipat waktu juhurnya. Nah, itu kodoan. Ada kodoan kan? Ada kodoan. Kalau weekend mah kodoan juga itu ada kodoan. Ada apa? Jadi kita apa? Tetapi jika didahulukannya segala sebab sembahyang itu dahulu daripada masuk waktunya, nah tetapi misalkan inya bau berdahulu bang, babaju berdahulu bang, beluman sampai waktu ini berdahulu, ya pak, babaju berdahulu dan ditakhirkannya akan sembahyang dengan kadar lama masa segala sebab itu daripada awal waktunya, hasillah baginya sunat menyegerakan seperti yang tersebut di dalam dalam kitab lakhair. Nah kada apa-apa aja. Atau misalnya ini guru, misalkan wudu nih, wudu berapa menit, anggap 2 menit, wudu 2 menit, wudu 2 menit, berbagi misal 3 menit misalnya, berarti 5 menit nih. Ya kan? Tapi yang 5 menit itu digawinya berdahulu sebelum masuk sembahyang. Santai dulu 5 menit. Kada apa-apa. Ya kan? Sudah berdahulu wanginya. Kada apa-apa. Termasuk di awal waktunya juga ya. Di awal waktunya. Mudah-mudahan kita mau menggawi lah, mudah-mudahan dan mau menggawi lagi. Ini penting Pak. Lagi kita nang sudah tua-tua nih. Bayi ingat aja kita nang umur sudah 40 tua sudah namanya. Itu pian kalau di dalam kitab, kalau di dalam bahasa Quran, bila umur itu sudah 40 itu dikiau syekh namanya. Ini berapa before? 40 berapa? 46. Syekh Allah. Oh, dalam kitab gitulah. Dalam kitab gitu bila umur orang kalau lebih 40 itu kamu dikiau syekh. Secara bahasa lah.
secara bahasa kau di Syekh. Kau deh 2 kali Syekh. Kau di Syekh. Itu secara bahasa lah secara. Tapi kalau pemakaian di dalam agama, syekh itu biasa orang yang memiliki kelebihan. Orang memiliki kelebihan dalam ilmu agama. Itu kalau dikira syekh. Meskipun kadang-kadang bila umur orang sudah 40 lebih ingat kita ingat sadang sudah nombor putih sadang dah gesan-gesan membicarakan sangu sadang dah anu jangan tapi lebih hemat benar lagi sadang dah jangan tapi hemat benar lagi sudah dah jangan sampai imbal tuha makin berhemat berusaha nah jangan sampai naudzubillah banyak kisah semua sudah kita banyak kisah semua aja pian yakinan aja kita ada mayu nang ada ni kada mayu samuna kada mayu nang perasa kita nya asal simpak kada mayu anjuran kada mayu kita kada mayu dan diistisnakan daripada sunat menyegerakan sembahyang namun ada yang diistisnakan itu dikeluarkan. Ada sembahyang yang mana sembahyang itu kada disuruh bersegera. Ada sembahyang yang disuruh pakai enak-enak. Beberapa masalah yang lagi akan datang. Kena ngajar datu kalampayan kena sembahyang nang sunat kena. Kalau tadi kan sunat sungsung, ada kena sembahyang yang sunat kena. Nah, yang lagi akan datang. Setengah daripada yang lagi akan datang. Nah, di sini cuk anu bocorannya di sini dulu apa? Mentakhirkan sembahyang zuhur karena menghasilkan maslahat dingin dengan syarat yang lagi akan datang kenyataannya. Nah, kena boleh sembahyang zuhur tuh kena dulu apabila nang panas benar. Nah, boleh kena dulu. Malah sunat kena dulu. Nah, enak ada kenanya saja. Tapi kena syarat-syaratnya kena. Bermula gobitnya catatannya nih bahwasanya tiap-tiap barang yang terlebih maslahat memperbuat ia dan jikalau ditakhirkan ia niscaya luputlah ia hendaklah didahulukan ia atas sembahyang. Ini dobitnya ini pokoknya bila ada sesuatu yang maslahat dan ini apabila kita lambatkan kada kawal lagi menggawi nih ya kan kada kau lagi menggawi, nah kada apa-apa itu luakan jadi kena sumbahnya, kada apa-apa. Dan bahwasanya tiap-tiap kesempurnaan seperti jamaah yang beserta ia dengan mentakhirkan sembahyang dan jikalau disegerakan ia niscaya sunyilah ia daripadanya adalah mentakhirkan dia terafdal bagi orang yang menghendaki menyimpunkan atas satu sembahyang. Misalnya ini anu ni hendak menghadap jamaah ini lambat benar. Hendak berjamaah ini lambat nih. Hendak berjamaah ini lambat. Imamnya lambat lambat benar turun atau jamaahnya ada sing munculan. Ini mulai ajan sudah subuh. Ya hayya ya qayyum 40 dah. Ya Allah bihadum subhanallah subhanallah di masa pura 100. Apa? Lain mobil 100 sudah nih. Ada 7 lagi batang hidungnya nang muncul. Nah, kada bapak madang jamaah nih di lambat-lambatan sedikit. Ada bapak. Karena apabila kita pasti ada berjamaah kan kurang sangat. Yang salahan kena. Dan sunat bagi imam bersungguh-sungguh memeliharakan atas awal waktu. Nah, sunat bagi mamai ya kan bagi imam. Nah, sunat mamai ya kan nah, sunat bagi imam. Nah, itu bersungguh-sungguh memelihara atas awal waktu. Bila sudah di apa namanya ditugaskan orang jadi imam, nah ini berjaga ya di awal waktu. Si imam-imam nih, ya kan ada kalau di masjid-masjid Bono itu kan kayak itu lah, ada muadzin lain, bila lain, imam khusus imam, beberasi kan kayak itu biasanya di masjid-masjid Bono nih. Adapun kita ini kan sepaket nih, pun kita ini sepaket. Bila luar anu kaum muda kita kan sepaket, ada waktu masjid Bono itu kan muadzin lain, imam lain, beberasi lain, adapun kita ini sepaket, boleh kita ini ajan
komat inya, imam inya, makmumnya inya juga pulang, berarti inya juga ya kan. Namun kita ini sepakat. Ya kan? Ini bila imam tugasnya imam berjaga di awal waktu, berjaga di awal waktu. Berapa telah karena bila hendak itu tuh kita mencari dana nih kesan anggar kita nih. Imam merawat nih. Aku tak pernah nguru bocorannya kan itu guru ya kan. Ini berapa nih? Padahal perlu ya. Kalau guru kan dadanya terkadang kayak ini guru dilanggar-langgar, apalagi kita di pelosok-pelosok di pedesaan ini kita terkadang orang masyarakat itu hendak kayak turun, tapi gair turun tuh gair. Nang ajarnya ada ya, karena nakan aja turun di gair. Kalau pindah ke ada imamnya, seorang nggak ada hafal. Bujuran inget itu permasalahan di kampung ini kayak itu. Ada wadi turun tuh kayak itu, hendak turun. Anak-anak ini melihat ada nangkep komat deh sebagainya. Bingung juga ya kan. Dasar kayak itu. Jadi mudahnya itu di kampung mana aja kayak itu kan, ya kan? Makanya bila hendak berisi, ya kan, cariakan nang imamnya tuh cariakan imamnya, ya kan? Cariakan. Tapi lo memikirkan juga, kan sedang nyuruh aja jadi imam ya kan? Ya kan seorang itu pikir juga berapa bilang sidinnya kan? Sidin meluangkan waktu, nggak kewajiban gue aja, nyamannya aja ya. Itu ya. Jadi perlu tuh nih kita nih sebelum tuntung anggar kita nih. Nah berpikir kita kayak apa kayaknya caranya. Apabila nang sepaket tadi ya kayak itu bang sepaket tadi ya. Banyak orang guru ada aku nih buahnya berapa guru jadi kita kena mencari memikirkan menghadiahi nang kaum muda kita ini. Dulu tergantung bila lagu imam lagu ajannya itu Makkah Madinah, nah itu kepala 3 lapin itu. Ya bila lagunya apabila lagunya nang membuat naik dalam kubur ajannya, nah itu yang kira itu. Membuat naik dalam kubur. Allah berkah itu di dalam artinya ajan. Jadi kayak membuat naik dalam kubur lagunya aja. Jadi imam disunahkan berjaga, imam disunahkan berjaga. Kalau di wadah-wadah orang tua sampai di kota-kota besar lah sampai kayaknya ada di antara jamaah itu yang dipian mendatangi nang imam merawatib nih. Awakah pian anu bacakan surah Ar-Rahman. Nah, bacakan boleh surah Ar-Rahman isane kayaknya. Nah itu jamaah-jamaahnya anu bacakan dulu surah Ar-Rahman. Kita ini kuliah aja jalan. Tetapi kemudian daripada lalu qadar berhimpun segala manusia dan qadar memperbuat mereka itu akan segala sebabnya. Nah tapi menyegerakannya mengatakan hadang kawan. Si imam nih, imam sunat berhimmat menjaga supaya itu di awal waktu. Tapi di awal waktunya gue hadang nih kira-kira jamaah ini sampai dua dagangan. Jangan mentang-mentang seorang imam disuruh di awal waktu tuntung aja komat ya. Tuntung aja komat ya. Jamaahnya belum datang lagi. Dan kadang-kadang itu ada apa ya lambat-lambat akan menghadang-hadang jamaah yang lain dulu kan ada apa asal jangan kalawasan. Hanya ada yang pernah kawas gue bisa gue. Tapi nang wadi orang bilang pernah mengawas mulai ulun bangun guring. Tuntung aja bangun guring mulai mandi. Tuntung mandi gue baju kayak biasa banget. Sembahyang sunat. Ini Rasulullah dulu lawasnya ada umat di jalan-jalan. Kadang itu kawasan yang nggak menghadang-hadang satu umat.
Nah, pada ada kebiasaan. Maka jika tiada datang mereka itu, bila dihadang-hadang kada datang juga, kemudian daripada lalu qadar yang tersebut itu kikiran di jakanya orang buru tumpang bang mudu aturnya datang bang sudah nih kikiran nang rumah nang diilir kikiran datang bang sudah nih jakanya nang hendak turun dihadang-hadang kada datang juga, maka hendaklah sembahyang imam serta mereka yang hadir seadanya ada salah menghadang beratan itu ada seadanya dan jika ada ia sedikit sekalipun meskipun jamaahnya dikit gitu. Karena bahwasanya sembahyang dengan jamaah yang sedikit pada awal waktu terafdal daripada sembahyang dengan jamaah yang banyak pada akhirnya. Dan janganlah menanti imam pada ketika itu akan seorang jiwa pun si imam bila jamaah sudah ada kumpulan guru si anak aja nang belum datang tinggalkan naik si imam kita juga si imam guru lah ada makmum datang sudah hadang makmum datang si datang orang langsung bayangan dah tapi guru si anu belum datang tinggalkan jangan apa namanya mengalahkan kepentingan orang banyak gasan kepentingan ada tinggalkan dan jika ada ia syarik meskipun orang mulia tinggalkan ada bapak atau alim sekalipun atau orang alim ada bapaknya bila seorang imam tetap itu bro. Nah ini pentingnya imam tetap nih nama bina bagus soalnya ini jaga oleh bina di mana karena nasib ya bina tak mana nah itu tuh maka jika menanti iya maka itu makruhan makruh belum datang lagi nah kadang mulai bila seorang imamnya ya kan? Sama tuh misalkan kegiatan bapak marwah bila seorang memimpinnya jangan berhadang dengan ya kan? mulai kesian jam 6 hadang ya kan gelisah mulai orang seorang juga memimpinnya ada bapak mulai bila seorang dia memimpinnya ya kan bila ada tokoh orang lain yang memimpinnya jangan wani-wani mulai ya kan cari umroh ya kan bila seorang memimpinnya mulai siapa kan terbukti kata bapak dan dari karena itulah tatkala bimbang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimbang tuh haur lah ya kan tatkala bimbang haur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu daripada waktu adanya mendirikanlah segala sahabat akan tiada menanti sembahyang mereka itu akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat tuh kayak itu sahabat itu bila Nabi ini haur sahabat itu menggabung sembahyang Rasulullah itu dia Nabi ini kitabnya itulah ya kan kitabnya ini pada sasat kita ya kan cuma kan Nabi masmuk ya sahabat itu bil Rasulullah ini haur banyak tamu di rumah ya kan banyak tamu di rumah Nabi ini haur banyak tamu di rumah ada orang datang Rasulullah tuh komat mbah yang lain nanti tinggalkan Rasulullah itu maka berdiri jadi imam sekali Sayyidina Abu Bakar jadi yang jadi imam itu pernah Sayyidina Abu Bakar pernah jadi imam dan sekali Abdurrahman bin Auf pernah Abdurrahman bin Auf ini sini bisi mama namanya Ummus siapa lah jadi Ummus Syafa itu mamanya Abdurrahman bin Auf bidannya Nabi nih makanya jar arwah guru gambut ini Abdurrahman bin Auf itu dapat kelebihan daripada Tuhan suki kenapa? Karena berkat mama membidani Nabi suki Abdurrahman bin Auf sampai gelar Abdurrahman bin Aufnya apa gelarnya orang susah untuk miskin orang ngalih miskin Abdurrahman bin Auf ngalih miskin waktu hendak hijrah ke Madinah itu ditahan-tahannya harta nih sabatang awak aja datang ke Madinah harus sugih orang sedih Abdurrahman bin Auf ini diantara dagangnya Abdurrahman bin Auf ya kayak yang dilajari oleh Rasulullah SAW itu cara berdagangnya kayak itu namanya baca modal nih Abdurrahman bin Auf ini bila sidin pergi jualan ya kejualan nih berapa aja orang lah ulun nukarnya sekian
ulun nukarnya sekian ya, sarah pian lagi ujungnya berapa, ulun nukarnya sekian, pian lagi ujungnya ulun berapa, Abdurrahman bin Auf, cara dagang sini tuh, maka cara dagang kayak itu tuh rugi kan, tapi sini kan ada mau butangan itu benar, butangan kada mau, butangan kada mau, butangan kada mau. Ini bilang mau butangan apa itu bang, puntal kayak itu, bilang butangan. Jadi Abdurrahman bilang tuh pada mau butangan, tetapi sidin bila berjualan, ya kan dipadakan sidin, tapi modal itulah ongkos berapa dihitung nih, ya kan ada loh semalam orang datang di kampung kita itu sampai gurih uyuh itu dihargai berapa harga uyuh itu dijadikan modal. Nah modal lulun sekian, ya salah sekian, jenak ujungnya berapa? Abdurrahman bin Auf itu jualan kayak gitu. Jadi ujungannya tuh variasi ya kan, variasi. Orang tuh kan merasa ada dipunguli, ya kan. Orang tuh melebihi, ya kan? melebihi. Abdurrahman bin Auf itu dagangnya kayak gitu. Pokoknya bila sedikit ya sedikit. Tapi karena manusia banyak senang banyak. Nah ini usaha yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf ini dipakai oleh siapa tuh? Orang Cina tapi jadi masuk Islam sudah meninggal bang sudah. Yang pembangun center apa Islam center siapa? Oh, Stephen lah. Oh, Stephen ya. Oh Stephen kan nama sini lah. Yang lah Stephen lah nama sini. Itu badan ahli marketing berulah ahli marketing ya kan, setelah masuk Islam membaca cara dagang Abdurrahman bin Auf dipakai sidin itu sampai kan sidin banyak prinsip kawanan banyak, ada diantaranya itu tukang gunting kayak itu juga menggunting udah lumayan itu juga. Jadi pegunting wadah sidin itu wadah diantara anak buah sidin itu lah, orang-orang yang masuk di kelompok wadah sidin itu membuka pengguntingan, ya kan? Itu biayanya sukarela. Ada betul ada sukarela. Karena mendengar sukarela, jadi ada yang sedikit, ada yang lipat, ada dua orang mendengar sukarela. Jok. Mau 20-an sukarela lalu ngalihai dia langsung ya Abdurrahman bin Auf itu lah, Abdurrahman bin Auf dagangnya gitu. Jadi cost Stephen dia sana dulu lah, cost Stephen lah Enggak ada salah ya lah, Stephen kan di sini maksudnya yang pembangunan apa Islam Center lah, nah itu ya itu sidin memakai cara dagang Abdurrahman bin Auf, orang susah miskin dagangnya gitu mah jalan-jalan modal, tapi ada modal udah dihitung lah, minyak tuh dihitung dah, uyuh tuh dihitung sudah, jadi berapa biar nak mengunjungi ada yang sedikit bisa, tapi orang merasa kalau dibunguli ya gitu. Nah, serta bahwasanya nanti jadi nang jadi imam itu ada babahan Sayyidina Abu Bakar pernah, Abdurrahman bin Auf pernah jadi imamnya, Rasulullah ini haur ada orang waktu sembahyang sampai sudah ya kan jamaah datangan sudah komat sahabat Rasulullah pak kenain Nabi ya kan kenain Nabi ya kan tiada lama ia terkemudian hanya saja mendapat ia akan sembahyang keduanya. Nah terlambat Nabi jadi Nabi 4 berjamaah jadi makmum Nabi ya kan ada nilai kitabnya ya kan. Jadi Nabi itu jadi makmum, kada apa-apa, ya kan, kada apa-apa. Jadi makmum di belakang bang, nah ini ya sama gue, di perkatakan guru besar itu ya, bisa ada kepolsel, ulang pernah bilang ke satu buah pondok, ini pimpinan besar, masjid itu beimam biasanya bilang sana kamari beimam, artinya guru besar nih. Nah tapi kalau di pondok sidin itu ujar para santri ini, karena guru tuh ada karena dihiga soalnya sembahyang. Seorang ini sudah lambat juga nih, aduh dihiga guru tuh dihiga sembahyang. Padahal tokoh nih, ya dasar kayak itu kan apa? Kadang harus mahadang jalan guru ada.
bila jamaah datang, imamnya sudah ada, qomat. Tadinya takkanlah bila nang sudah ada jadi imam lah. Bila nang beratan nang kada bisanya jadi imam, ada gitu loh. Kalau ada nang bisa ya. Kena mbak tuntung sembahyang. Bapaan kita aja. Ya turunkan kan. Sungsung dia ada yang kira-kira ada yang bisa. Itu bujuran tuh itu kejadian itu kan. Itu udah sebujur kejadian. Mbak tuntung salah. Pindah ke dari nyawa lain. Bapalingan. Apa lagi ya? Bapaan bapaan gimana? Turunan ya kan. Oh. Ternyata itu salah nambah ilmu gitu ya, karena apa ada turun-turun itu salah nang tahun itu ya kan, salah nang tahun. Jadi empat nabi sembahyang dan mengikut ia akan dengan keduanya, jadi makmum lagi dan membetulkan ia akan perbuatan keduanya tiada ingkar ia akan bapak nabi. Berarti takrir dari Nabi. Ada bapak bulan, ada bapak berarti amat Nabi Rasul kada menang. Korot yang ini memulai bulu-bulu, udah belum datang lagi. Ada itu ada bapak. Dan senat dengan situ Allah alam. Sebiji lagi. Nah, jadi sumpah yang itu sunat di awal waktu sunat di awal waktu. Namun ada beberapa sembahyang yang disuruh berangkat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid